Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ala yawmil jihadi bil jannah ayqana bi asrarihim anwarihim alumihim nafahadihim barakatihim fid dunya wal akhirah جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا من لديهم ويأجرنا في زمرتهم من عافية وسلامة ثم الفتح بالكتاب ثم إلى هذا البارح الله المصير عطاكم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya siapa? Ambil kasih orangnya. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sifat yang kelima as-sifatul khamisatu qiyamuhu ta'ala binafsihi, yaitu wajibnya Allah berdiri pada zatnya sendiri. Yajibu lillahi ta'ala qiyamuhu binafsihi, wajib bagi Allah berdiri pada zatnya sendiri. Wa yastakhilu alaihi ta'ala zidduhu, dan mustahil bagi Allah lawannya. Wa huwa qiyamuhu bi ghairihi, yaitu berdiri pada zat yang lain. Wa bimakna, yang pengertiannya berdiri pada zat yang lain itu ikhtiyajihi ila makanin,
yakumu fihi au mahallin au mahalan au mahallin yahillu fihi au mukhassisin yukhassisuhu au mujidin yujiduhu. Maksudnya adalah bahwa Allah itu mustahil membutuhkan tempat yang dia tempati atau dia tinggali, atau membutuhkan pencipta yang menciptakannya. Wa dalilu ala zalika, dan dalilnya bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi, annahu qad thabata fi dalilil mukhalafati lil hawadis, bahwa telah dipastikan dengan bukti pada sifat mukhalafah lil hawadis, annahu ta'ala laisa jauharon wala jisman, bahwa Allah itu bukanlah jauhar, juga Allah bukanlah jisim. Fala yahtaju ila makanin yakumu fihi, maka Allah tidak butuh pada tempat untuk dia tinggal, tidak butuh tempat untuk dia bersemayam. Jadi pembahasan tentang Allah tidak butuh tempat, tidak butuh tempat untuk bersemayam atau tempat tinggal, itu sudah dibahas pada pembahasan qiyamuhu mukhalafah lil hawadis, yang disifat itu menjelaskan Allah bukan jirim. Dengan menjelaskan Allah bukan jirim, maka berarti Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh tempat tinggal. Ini yang menunjukkan bahwa menjadi yang namanya tempat tinggal itu adalah menjadi ciri khas atau nafsiyahnya setiap benda, jati dirinya setiap benda, mau itu jauhar, mau itu jisim, itu pasti dia membutuhkan tempat, membutuhkan ruang. Sedangkan Allah mukhalafah lil hawadis, Allah itu berbeda dengan hawadis, maka zatnya Allah tidak membutuhkan ruang. Ini makna yang betul-betul mensucikan Allah di dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan pahamnya orang-orang Wahabi, dengan pahamnya orang-orang Salafi yang mengatakan Allah itu ya punya tempat, tapi tempatnya beda gitu. Kenapa? Mana mungkin ada zat tapi nggak punya tempat. Setiap zat, mau itu zatnya Tuhan, mau itu zatnya makhluk, maka pasti punya tempat. Ini keyakinan Wahabi, keyakinannya Salafi. Ya kalau mau kita teliti sama dengan orang-orang Mujassimah, sama sebenarnya. Mereka meyakini Allah bertempat-tempat juga. Hanya saja mereka mengatakan tapi tempatnya Allah berbeda dengan tempatnya makhluk. Jadi ketika mau dibilang mereka itu mensucikan Allah, dari mana arah mensucikannya? Oh, dia masih menyamakan keadaan zatnya Allah dengan keadaan zatnya makhluk, yaitu zat yang bertempat-tempat juga gitu loh. Yang mengatakan bahwa Allah itu
Dia tidak di dalam alam, tapi dia ada di luar alam. Nabi mengatakan Allah itu maha besar. Kenapa? Karena dunia ini, kata Nabi, kecil dibandingkan dengan langit pertama. Dunia dibandingkan langit pertama itu seperti cincin di lapangan. Langit kedua dibandingkan dengan langit pertama dan bumi seperti cincin di lapangan. Langit ketiga itu dibandingkan seperti langit kedua, langit pertama, bumi seperti cincin di lapangan. Saking gedenya, terus ke atas tambah gede, tambah gede. Allah di paling atas, jadi paling gede hingga kita nggak bisa melihat Allah. Saking gedenya. Itulah maknanya Allahu Akbar menurut orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi. Jadi di mana mensucikannya Allah gitu loh. Sedangkan kita wajib mensucikan Allah. Maka ahli sunnah mensucikan Allah dan mengatakan Allah tidak butuh tempat. Zatnya Allah bukan jirim, bukan benda. Yang butuh tempat, butuh tempat tinggal, butuh tempat bersemayam, itu pasti benda. Sedangkan Allah bukan benda. Nggak bisa digambarkan dong, ada wujud yang nggak bertempat. Lah ngapain lo gambar-gambarin? Nggak diperintahkan ente menggambarkan Allah. Allah bisa bikin wujud yang nggak bertempat. Masa Allahnya bertempat gimana? Wujud yang nggak bertempat contohnya apa? Ya? Wujudnya sifat. Ya? Adanya sifat bertempat nggak? Lah masa yang bikin kok bertempat? Allah bisa bikin wujud yang nggak bertempat. Bagaimana kok dianya malah bertempat? Gimana sih? Jadi aneh pola pikirnya. Mana ada wujud yang nggak bertempat? Lah itu Arab ada contohnya. Putih, lapar, itu nggak bertempat. Hah? Lah iya, otaknya tergantung tulisan. Di tulisan nggak ada pembahasan itu, ya nggak ada tulisannya. Berpikir dong, kan punya akal ente. Gimana nggak mau mikir? Jadi kita sudah mensucikan Allah bahwa Allah tidak butuh tempat. Pada pembahasan qiyamuhu, pada pembahasan mukhalafah lil hawadis. Hingga itu tidak dibahas lagi pada pembahasan qiyamuhu binafsih. Li'anna ihtiyaja ila makanin min khawasil jauhari wal ajsam. Karena yang menjadi ciri khas sesuatu yang membutuhkan tempat tinggal dan tempat bersemayam itu adalah ciri khasnya jauhar dan jisim, atau ciri khasnya jirim, benda. Wa thabata hunaka annahu ta'ala, jelas kan bahwa Allah bukan jirim, bukan jauhar, bukan jisim, hingga Allah tidak butuh tempat tinggal dan Allah tidak butuh tempat bersemayam. Itu sudah dibahas di mukhalafah lil hawadis. Adapun dalam qiyamu binafsi wa thabata hunaka, dan ditetapkan dalam sifat ini annahu ta'ala laisa aradun, bahwa Allah itu bukanlah arad, bukanlah sifat. Fala yahtaju ila mahalin yahillu fihi wa yakumu bihi.
Maka Allah itu bukanlah sifat. Yang mana Allah itu butuh kepada zat untuk tempatnya berdiri. Jadi ini kalau benda itu yang dibutuhkan adalah ruang. Untuk dia bisa nongol, benda itu butuhnya ruang. Adapun sifat arad, untuk dia bisa nongol, bisa muncul, bisa wujud, dia butuhnya zat yang punya ruang. Gitu. Dia butuhnya jirim. Kalau ada zat yang punya ruang, maka si arad bisa nempel di situ. Arad sendiri nggak punya ruang dan dia nggak butuh ruang. Yang butuh ruang adalah bendanya. Tapi si arad butuh benda yang punya ruang. Kalau si arad apa jirimnya butuhnya ruang. Maka Allah menciptakan tempat, menciptakan ruang untuk keberadaannya si benda. Dan si benda menjadi tempat keberadaannya si arad gitu loh. Jadi Allah itu bukan jirim, maka nggak butuh ruang. Dan Allah bukan arad yang dia nggak butuh zat yang punya ruang gitu. Kalau Allah itu arad, maka Allah akan nempel pada sesuatu yang punya ruang, akan nempel pada si jirim. Karena yang namanya arad itu tidak bisa berdiri sendiri. Lah jirim kan bisa berdiri sendiri, iya. Jirim bisa berdiri sendiri. Artinya jirim itu nggak butuh jirim yang lain, tapi jirim itu butuh ruang. Jirim itu butuh tempat bersemayam. Jirim butuh tempat tinggal. Itu namanya jirim. Walaupun jirim yang satu nggak butuh sama jirim yang lainnya, tapi jirim tetap butuh tempat tinggal. Sedangkan arad nggak bisa berdiri sendiri, tapi dia untuk bisa nongol, dia butuhnya kepada jirim, kepada si benda. Seperti apa contohnya? Kama yahtajul a'radu mislul alwani. Seperti contohnya a'rad seperti apa? Alwan, yaitu warna-warna. Wa tu'umi, dan seperti rasa. Rasa itu nggak bisa berdiri sendiri. Manis, asin, pahit, selalu butuh pada si benda. Warna juga butuh pada si benda. Ini yang jelas-jelas wujudi namanya. Sifat yang jelas-jelas wujudi contohnya apa? Rasa. Jelas bisa ditemukan dengan khawasil khamas. Beda, kamu bisa menemukan warna, mata kamu bisa menemukan. Ini jelas wujudi perkaranya namanya. Maka si rasa itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Manis, ya nempelnya sama gula, entah nempel sama wajah saya. Arad yang namanya warna nempel pada si baju, nempel sama tembok, nempel sama langit, pasti punya warna. Nah, bagian daripada untuk membedakan satu jirim dengan jirim yang lainnya, maka dia dikenali dari aradnya, dari sifat yang berdiri pada dirinya. Maka ini sama seperti keyakinannya orang-orang Nasoro, keyakinannya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Yunani, orang-orang Arab dulu, semua meyakini Tuhan itu adalah arad sebenarnya.
Walaupun mereka mengatakan Tuhan itu ada zatnya, tapi sebenarnya keyakinan mereka yang namanya ketuhanan itu arot. Karena bagi mereka ketuhanan bisa berdiri pada beberapa zat. Gitu loh. Hingga ketuhanan menurut mereka sebenarnya adalah arot. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya apa? Seperti contohnya keadaan yang ada pada kita. Kelelakian kamu itu zat apa arot? Hah? Kamu sebagai lelaki itu arot apa zat? Hah? Lelaki itu apa? Arot. Karena ini lelaki, ini ya lelaki, ini lelaki. Ini ada perempuan. Jadi lelaki itu adalah arot. Bisa berdiri pada siapa saja yang dia punya sifat kelelakian. Lah, Tuhan bagi mereka juga begitu. Bisa berdiri di Siwa, kadang di Brahma, kadang di Krishna. Kalau di Yunani ada Zeus, ada apa lagi? Siapa aja? Hercules. Ini Tuhan-Tuhannya orang-orang Yunani. Di Arab ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Di Nasoro ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus, yang mereka semua mempunyai sifat ketuhanan. Berarti Tuhan itu bagi mereka itu sifat, bukan zat yang tertentu, bukan. Karena siapa saja yang punya sifat itu dia disebut Tuhan. Maka Tuhan jadinya sifat. Kita ahli sunnah tidak meyakini Tuhan itu sifat, tapi kita meyakini Tuhan adalah zat. Zatnya itu zat ketuhanan, yang zat itu nggak bisa ada pada yang lainnya, nggak bisa. Zat itu ya hanya ada pada Allah itu sendiri, nggak ada pada yang lain selain Allah. Maka kita nggak meyakini kalau ketuhanannya Allah itu sebagai sifat. Tapi ketuhanan Allah itu disebut sebagai zat, yang mana dia berdiri pada dirinya sendiri. Jadi jelas pembahasannya ini. Kalau Allah itu butuh kepada ruang, sudah dibahas di dalam mukhalafah. Kalau Allah bukan benda, di sini membahas Allah nggak butuh zat yang punya ruang. Kalau Allah butuh zat yang punya ruang, berarti dia namanya arot, dia namanya sifat. Allah kok rasa, contohnya kayak apa? Rasa manis atau pahit. Pahit itu bisa nempel di kopi, bisa nempel di apa? Hah? Apa? Jamu, oli pahit nggak? Belum pernah nyoba ya. Itu namanya arot, bisa nempel kemana saja. Kita nggak meyakini Allah begitu, enggak. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan wahdaniyah, bahwa yang namanya Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhan itu 2, 3 atau banyak, ya alam ini nggak akan muncul justru. Karena pencipta alam ini harus satu. Jadi jelas pembahasan ini menjelaskan bahwa Allah bukanlah benda, dan juga Allah itu bukanlah arot.
Kalau Allah a'rad, maka dia butuh pada zat tempat dia untuk berdiri. Pengertiannya zat itu apa? Zat pengertiannya apa? Suatu itu jirim loh. Zat itu apa? Suatu yang berdiri namanya zat. Lah buktinya dia zat apa? Adanya sifat. Setiap yang bersifat maka namanya zat. Lah sesuatu yang disebut sifat pengertiannya apa? Sesuatu yang butuh pada atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Lah buktinya dia sifat apa? Tidak bisa disifat. Karena tidak bisa disifati. Lah Allah itu nggak mungkin sifat. Kalau ketuhanan itu sifat, yang namanya ketuhanan itu dia harus pada dirinya ada sifat-sifat yang menetap, sifat-sifat yang tetap pada dirinya seperti kudrat, irodat, ilmu, hayat. Sedangkan kudrat, irodat, ilmu, hayat, sifat-sifat ini harus adanya pada zat. Nggak bisa sifat-sifat ini berdiri pada sifat yang lain. Kalau Tuhan sifat, pasti dia nggak bisa disifati dengan semua sifat-sifat itu. Kayak ini ngomong kopi, ngomong pahit, mesti pahitnya apa? Manisnya apa? Karena manis atau pahit itu dimiliki oleh zat gitu loh. Dia dimiliki oleh zat. Zat itu memiliki sifat gitu maksudnya. Kalau pada jirim nih dikatakan zatnya jirim itu memiliki sifat atau arod. Maka pahit itu miliknya zat, entah miliknya kopi, entah miliknya jamu. Lah, kalau si pahit itu nggak bisa memiliki sesuatu, gitu loh. Umpamanya manisnya pahit bisa nggak? Atau kotaknya pahit? Atau panasnya pahit bisa? Ini pahitnya panas nih, bisa. Oh ini pahitnya dingin, bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia sifat, dia dimiliki, nggak bisa memiliki, gitu loh. Nah sedangkan sifat ketuhanan itu harus ada pada Tuhan, harus dimiliki pada Tuhan. Kalau Tuhannya sifat, berarti dia nggak bisa memiliki sifat ketuhanan, gitu loh. Dia nggak bisa berdiri kudrat, irodat, ilmu, hayat pada dirinya, karena dia sendiri adalah dimiliki oleh yang lain, gitu loh gambarannya. Nyambung nggak? Ini detailnya begitu. Kenapa kok sifat nggak bisa disifati? Karena sifat itu dimiliki, maka dia nggak bisa memiliki, gitu loh. Ini kurang jelas. Saya jelasin lagi. Kalau laki-laki memiliki istri, kalau istri dimiliki, nggak bisa memiliki. Lo begitu paham. Laki-laki bisa memiliki, mau satu, mau dua, mau tiga, bisa memiliki. Kalau istri
Dimiliki nggak bisa. Memiliki, kadang istri pengennya Banyak. memiliki, lakinya nggak boleh sama yang lain. Itu namanya istri pengen Memiliki. memiliki. Padahal kodratnya dimiliki. Dimiliki, bukan memiliki, bukan, dia dimiliki. Kodrat. Ya, ya dong, sesuatu yang dimiliki nggak bisa memiliki. Nyambung. Insya Allah. Lah arot begitu, arot itu dimiliki, bukan memiliki. Jadi kalau Allah itu sifat arot, dia nggak bisa memiliki sifat ketuhanan. Maka sedangkan yang namanya Tuhan harus pada dirinya berdiri sifat-sifat ketuhanan. Terus wasabata aidon anahu ta'ala qadimun. Maka telah ditetapkan juga bahwa Allah itu qadim, fala yahtaju ila mukhassisin yukhassisuhu wa mujidun yujiduhu. Maka telah ditetapkan bahwa Allah itu juga qadim. Qadim itu nggak ada permulaannya. Maka walaupun benda itu dikatakan yang namanya benda juga bisa berdiri sendiri, oh Tuhan bisa aja kan dia benda, karena benda juga bisa berdiri sendiri, karena benda juga mempunyai sifat. Tapi kalau dia benda pasti butuh diciptakan. Segede apapun dia butuh ditentukan keadaannya. Malaikat Jibril alaihissalam ketika di dunia Rasulullah mau ketemu, ya Jibril, ya saya pengen lihat wujud kamu. Nggak bisa ya Rasulullah, kenapa? Dunia ini nggak muat untuk saya muncul, untuk saya wujud. Ketika Nabi naik ke langit, maka Malaikat Jibril menampakkan wujudnya yang gedenya segede alaihim gambreng gitu. Lah, segede itu pun itu butuh ditentukan. Nah, tapi kan Allah itu paling gede, mau segede apapun kalau dia itu ada ruang pasti ditentukan. Itu dong. Yang menentukan, yang milih ruangnya Tuhan segede itu siapa? Oh, Tuhan milih sendiri gitu. Oh, gimana ada sesuatu yang punya ruang milih ruangannya sendiri? Ya nggak bisa. Tapi kalau Tuhan itu punya ruang yang gede, pasti dia juga ditentukan keadaannya. Sedangkan Tuhan telah jelas-jelas dia itu qadim, tidak ada yang menentukan, maka dia nggak butuh pada ruang, nggak butuh yang menentukan ruangannya, nggak butuh yang memunculkan wujudnya. Kalau dia nggak qadim, maka dia pasti butuh yang menentukan ruangnya, butuh yang menentukan arotnya, dan butuh yang menciptakannya. Karena jirim itu butuh ditentukan ruangannya, jirim butuh ditentukan arotnya, dan jirim butuh diciptakan, arot butuh diciptakan. Gitu dong. Hingga mustahil kalau Allah itu benda, dan mustahil kalau Allah itu a'rad. Fasabata wujubu qiyami ta'ala binafsihi, maka tetaplah bahwa wajib bagi Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Ketuhanan itu wajib berdiri pada zatnya sendiri. Kenapa? Karena ketuhanan itu memiliki sifat. Itu kalau kita bahasanya gampang itu. Karena yang namanya Tuhan, ketuhanan itu wajib bersifat. Kalau dia wajib bersifat, berarti dia harus zat. Dia tidak bisa berdiri pada zat-zat yang lain. Dia harus berdiri pada zatnya sendiri, hingga dia akan punya sifat yang tetap pada dirinya sebagai sifat ketuhanan.
Jadi nggak bisa, kalau akal yang cetek, yang nggak berpikir secara panjang, ya akan mengatakan, oh ini ya Tuhan, ini Tuhan. Oh bikin rumah aja sendirian ya susah, apalagi bikin alam, pasti ada yang bantuin. Itu kalau ente. Ada yang macul, ada yang ngangkatin semen, ada yang gelar bata, ada yang ikat besi. Itu kalau ente. Ketuhanan tidak demikian. Jadi wajib ketuhanan itu berdiri pada dirinya sendiri. Wastihalatu qiyamihi bi ghairihi, dan mustahilnya ketuhanan itu berdiri pada yang lain. Mustahil ketuhanan itu berdiri pada zat. Kalau ketuhanan berdiri pada zat, berarti zatnya bukan Tuhan. Yang Tuhan sifatnya, zatnya bukan Tuhan. Lah ya dong. Kalau ketuhanan itu sifat, berarti zatnya bukan Tuhan. Karena dia bisa berdiri pada yang lain-lainnya, gitu loh. Lelaki itu berdiri pada zat, zatnya lelaki bukan. Zatnya lelaki itu lelaki bukan. Apa? Zatnya lelaki itu apa? Manusia, hewan, bukan lelaki, bukan, gitu loh. Kalau ketuhanan itu sifat, zatnya ya bukan ketuhanan, berarti bukan Tuhan zatnya. Maka ketuhanan harus zat, dan dia pada dirinya berdiri sifat, itu mestinya. Kalau ketuhanan itu sifat, berarti dia akan berdiri pada yang bukan Tuhan. Karena sifat itulah dia jadi Tuhan, gitu loh. Ente manusia, karena berdiri laki-laki, jadilah kamu laki-laki. Kalau nggak berdiri sifat itu, bukan laki-laki. Gitu loh. Jadi kamu jadi laki-laki, manusia jadi laki-laki karena punya sifat kelelakian, gitu loh. Yesus jadi Tuhan karena punya sifat ketuhanan. Jadi Yesusnya bukan Tuhan, tapi sifatnya lah yang membuat dia jadi Tuhan, gitu loh. Nyambung nggak? Andai sifat itu nggak ada, dia bukan Tuhan. Sama kayak kamu, andai sifat itu nggak ada, kamu bukan laki-laki. Apa? Dia mau bencong kayak, perempuan kayak, emangnya bukan laki-laki, gitu. Karena ada sifat kelelakian, kamu jadi manusia yang disebut manusia laki-laki. Yesus disebut Tuhan. Kenapa? Ada sifat ketuhanan. Berarti ketuhanan dianggap sebagai sifat. Kalau ketuhanan sifat, maka dia nggak bisa disifati. Jelas nggak ini? Jelas kan? Jelas banget. Kalau nggak jelas ya putar lagi rekamannya, ini buat tidur. Ini bahasa antik ini. Ini nggak kamu penjelasan di sini, nggak kamu. Ya. Jadi orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa sebagai Tuhan, berarti Tuhan dianggap sebagai sifat. Karena ada sifat itulah dia disebut Tuhan. Kalau sifatnya nggak ada, nggak disebut Tuhan. Kalau wujudnya hilang, sifat ketuhanannya hilang. Kalau wujud kamu hilang, laki-lakinya kemana? Hilang. Masih ada gitu. Hah? Kelelakian kamu juga hilang. Karena kelelakian itu ngikutin wujudnya.
Nah, ketika Yesus itu mati, berarti ketuhanannya ya ikut mati dong. Karena ketuhanan dianggap sebagai sifat. Gitu. Ketika Krishna itu lahir, maka dia ditempeli sifat ketuhanan bapaknya. Nurun sifat ketuhanannya, nurun ke anaknya. Si Krishna itu anaknya siapa? Hah? Anak Wisnu. Oh, bapaknya kan Tuhan. Ketika Krishna lahir, berarti dia juga punya sifat dari Wisnu, gitu loh. Jadilah dia ikut jadi Tuhan, anak Tuhan. Karena sifatnya bisa nempel kemana saja. Nah, kita ahli sunnah nggak meyakini begitu. Kita meyakini ketuhanan adalah zat, bukan sifat. Hingga ketuhanan itu memiliki sifat atau bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan dia adalah Tuhan, ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, gitu dong. Yang itu nggak bisa berdiri pada sifat, harus berdiri pada zat. Wa huwal matlub, dan inilah yang kita cari dan kita tuntut, yang kita butuhkan sebagai kesimpulan bahwa Allah adalah zat, dia bukanlah sifat, dan zatnya Allah bukanlah zat yang butuh pada tempat, butuh pada tempat bersemayam, butuh tempat tinggal, yang begitu namanya jirim, bukan Tuhan. Jelas. Selesai membahas qiyamu binafsi. Maka ini juga membatalkan banyak, batalkan orang-orang Wahabi, batalin orang-orang Nasrani, orang-orang Mujassimah, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Kita batalkan karena Tuhan yang sebenarnya adalah dia harus qiyamuhu binafsi. Terus kita sambung pembahasan yang paling panjang insya Allah yang akan datang, yaitu sifat wahdaniyah. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ma'ana nasrafna ala ladha ishrafna fatub taghsil kulli haubah nasdolana aurati waghfir li walidina mauludina wal ali wal ihwani sairil hilani wa kulli di mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' naram bisma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi mana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.